Halo Selebtubers, nama Nikita Mirzani kembali jadi sorotan. Kali ini bukan cuma soal aktivitasnya selama berada di dalam rutan Pondok Bambu, tapi kali ini menyeret nama Giorgio Antonio, kekasih Sarwenda. Lewat unggahan di media sosial, pihak Nikita disebut menyinggung soal dugaan utang 200 juta dan penahanan Gio di Polda Metro Jaya yang dikaitkan dengan Giorgio. Benarkah ada utang 200 juta yang belum diselesaikan? Dan siapa sebenarnya yang mengendalikan akun media sosial Nikita selama berada di dalam rutan? Perseteruan kali ini bermula dari unggahan akun Instagram yang dikaitkan dengan Nikita Mirzani. Dalam unggahan tersebut, Giorgio Antonio disebut memiliki utang sebesar 200 juta kepada pihak Nikita. Tudingan ini bukan muncul tanpa cerita. Pihak Nikita mengungkit kembali kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika Gio disebut pernah tersandung persoalan hukum terkait pembelian tembakau sintetis atau sinte. Dalam cerita yang disampaikan, pihak Nikita saat itu dirinya disebut pernah memberikan bantuan baik secara finansial maupun dalam urusan hukum. Nah, setelah sekian lama nih, persoalan tersebut kembali diungkit. Pihak Nikita kemudian meminta agar Gio menghargai bantuan yang pernah diberikan dengan menyelesaikan dugaan utang tersebut. Nominalnya bukan sedikit, 200 juta. Tak heran kalau isu ini langsung menarik perhatian publik. Apalagi, Gio saat ini dikenal sebagai pasangan Sarwenda, sehingga setiap persoalan yang menyangkut dirinya dengan cepat menjadi konsumsi publik. Namun sampai saat ini, penting dicatat, tudingan mengenai utang 200 juta tersebut masih berasal dari pihak Nikita. Gio sendiri belum memberikan klarifikasi terbuka mengenai tudingan tersebut. Karena kalau benar ada utang, tentu publik ingin tahu bagaimana awal utang itu terjadi dan apakah memang ada bukti transaksi atau perjanjian yang bisa menjelaskannya. Namun kalau ternyata persoalan tidak seperti yang diramaikan dibicarakan, tentu klarifikasi dari Gio juga menjadi penting. Jadi untuk sementara, publik masih dihadapkan pada dua versi cerita. Belum selesai dengan isu Giorgio, perhatian kembali tertuju kepada aktivitas media sosial Nikita Mirzani. Seperti diketahui nih guys, meski sedang menjalani hukuman di rutan Pondok Bambu, akun media sosial Nikita masih terlihat aktif. Ada unggahan, ada pernyataan, bahkan berbagai isu yang berkaitan dengan Nikita masih terus muncul dari akun tersebut. Pihak kuasa hukum sebelumnya memberikan penjelasan bahwa akun media sosial Nikita dikelola oleh admin atau stafnya. Artinya, menurut penjelasan tersebut, Nikita tidak secara langsung memegang dan mengoperasikan akun tersebut dari dalam rutan. Kita juga harus meluruskan itu. Postingan itu kan, yang posting itu kan admin ya. Jelas tadi itu kata-katanya bahwa Anda pinjam uang pernah ditolong sama Kak Niki, ya kan? Nah sekarang Kak Niki meminta itu uang kembali. Nah artinya kalau memang pernah ada itu peristiwa itu, setiap orang pun juga berhak untuk meminta. Kalau misalnya memang itu adalah utang, ya tidak ada penghalang bahwa karena dia di penjara tidak boleh misalnya dia meminta uang. Ya boleh saja dia menyampaikan kepada adminnya, ya kan? Nah, bahwa sampaikanlah itu ke dia, suruh kembalikan itu uang. Seperti itu. Jadi saya pikir kalau berpotensi blunder, nggak ada itu, nggak ada, ya. Nah satu alasannya saya bahwa ini bukan Niki yang posting kan, tapi yang posting ini adalah adminnya. Pertanyaannya, apakah kita suruh? Ya ada kemungkinan, tidak mungkin adminnya itu tahu itu peristiwa itu misalnya kalau tidak diberitahu, atau bisa saja langsung dia tahu kalau pada saat penyerahan uang itu bersama-sama dengan adminnya, ya kan? Tapi saya pikir bahwa pasti disuruh lah, karena itu kan menjadi haknya Niki, seperti itu. Oke, yang kedua, Niki mungkin niatnya ingin menagih lah ya uangnya dari pernah dipinjam. Tapi ada kata-kata dulu punya masalah ketahuan beli narkoboy lah, katakan seperti itu. Kenapa harus membahas itu ke narkoboy itu? Kenapa nggak harus langsung to the point aja? Itu gimana menurut kacamata seorang Pak Andi? Begini, ya kita kan tidak tahu peristiwa yang sebenarnya bagaimana ya. Tentu
saya khawatirnya bahwa Niki sebenarnya itu orang pintar, cerdas punya orang, dan dia akan tahu akibat-akibat apa yang timbul setelah dia melakukan tindakan, ya. Dampak ke dirinya itu dia akan tahu. Artinya, saya mau bilang begini, bisa saja Niki ini sebenarnya mungkin ya, ini mungkin tanda kutip bahwa ini orang ini sudah ditagi baik-baik, ya kan? Tapi dia ngeles, dia menghilang-hilang dan lain sebagainya, dia tidak mau, yang mau tahu seperti itu. Nah, ada satu contoh kan, pernah diminta baik-baik, dia janji-janjiin, ya kan? Pada endingnya dia nantang, dilaporin lah ke Polda, ya kan? Baru dia kembaliin, diviralin dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Niki itu saya pikir orang itu cerdas dan tidak tegaan. Ya udahlah lu, karena lu ngambil uang gua secara tidak halal ya, lu kembaliin dong daripada kita ribut, ya kan? Nah, karena dia tidak kembalikan, dengan terpaksa dia lakukan seperti itu. Ada kemungkinan begitu ya. Bang, Ya, kalau kita menagih secara baik-baik nggak bisa kita berusaha untuk posting supaya dia notice, Bang. Supaya dia tuh notice gitu kan. Satu adalah apakah yang posting juga kena, dan yang diposting itu bisa melaporkan. Karena sekali lagi jalur baik-baik nggak bisa, Bang. Enggak. Jadi kan kalau memposting itu kan ada unsur ya, unsur pasal apa mau dipakai. Kalau memposting itu artinya dia mentransikan. Arti banyak orang yang tahu, ya kan? Beda kalau apa istilahnya ya? Kalau memposting itu artinya dia banyak yang tahu. Beda misalnya kalau WA ya, transmisikan ya satu ke satu ya, itu beda. Nah, kalau memposting itu ya memang tentang pidana, tapi unsurnya adalah pencemaran nama baik, membuka rahasia. Nah, persoalannya apakah itu pencemaran nama baik? Apakah itu membuka rahasia? Ya kan? Seperti kasus Niki, ya kan? Tidak. Saya pikir itu unsur tidak masuk. Orang kita sudah minta baik, ya kan? Kamu tidak mau, ya mau tak mau, kita remehkan, ya kan? Nah, mungkin dengan jalan itu Anda menyerah, dan bahkan nanti mungkin akan dilaporkan polisi, ya. Kalau toh di situ ada unsur pidananya nanti, misalnya, iya pinjam dulu dong, nanti 2 hari 3 hari saya kembalikan. Ternyata dia tidak kembalikan kan? Ya itu aja sama. Memang betul berpindahnya uang itu secara perdata, tapi perbuatan Anda yang merangkai tadi kata-kata bohong itu adalah unsur perbuatan menipu. Nah, seperti itu bisa saja masuk seperti itu, dan bahkan bisa digugat secara perdata, ya kan? Pak Andi, ini kan berarti Kak Niki ini membantu pacara Sarwani ini kan sudah lumayan lama ya Pak Andi, maksudnya saat si Giori ini lagi merintis lah seperti itu. Kenapa akhirnya Kak Niki baru melakukan sekarang, Pak Andi? Karena kan kalau kita tahu kasusnya Robert Salsabila lagi booming-boomingnya, kenapa Kak Niki baru memposting sekarang? Apakah memang saat yang tepat menurut Kak Niki itu seperti apa nih kalau Pak Andi melihatnya? Kalau saya sih saya tidak bisa mengandai-andai ke sana ya. Bisa saja artinya memang bertepatan. Ya, yaitu tadi bisa saja mungkin Niki sudah pernah meminta baik lah. Ya, akhirnya dia tidak mau. Nah, kebetulan juga ini ada masalah. Ya kan? Jadi berbarengan lah. Mungkin secara kebetulan kan ya seperti itu ya. Namun pernyataan ini kemudian mendapat reaksi dari Tengku Zanzabela yang tertawa ketika mengucapkan manage by admin. Tentu saja nih, klaim tersebut langsung menjadi perbincangan. Karena kalau memang benar akun tersebut hanya dikelola admin, tentu pertanyaannya adalah mengapa muncul klaim bahwa Nikita sendiri yang masih aktif berkomunikasi. Sebaliknya, kalau tudingan tersebut tidak benar, publik juga tentu ingin melihat penjelasan yang bisa menjawab klaim Zanzabela. Gue dia ini emang kebanyakan fitnah gitu, mau ngebelain temen sampai sebegitunya fitnah orang, ya kan? Lagian kenalnya kapan lu sama Gio? Kalaupun kenal, mbok ya gue tahu lu kasus Serang aja lu kagak punya duit,
Ya kan, sampai masuk rumah sakit aja dibayarin sama pengacara yang teman gue itu. Gimana ya, susah juga gue bilangnya. Pakai segala, udah ditolongin, dikasih pinjam duit 200 juta, managed by admin. 200 juta emang punya, astaga, es teh manis aja diungkit dulu sama mereka. Fitnah banget. Kalaupun nggak fitnah, ya nggak mungkin lah kok baru hari ini kok geger-gegerkan. Dari dulu lah harusnya mantannya aja digebok pakai hak sepatu, pakai tumit sepatu. Masa iya orang minjem 200 juta diam-diam baik? Kok baru sekarang teringat, iya ternyata gue kenal dia. Alah nggak ada, lu mampus lu. Gue seneng nih kalau harus ngebelain Gio, ya kan? Kan gue Gio lovers. Apalagi yang dilawan Nikita Mirzani yang udah di dalam penjara. Yang alibi-alibi ala-ala managed by admin. Kasihan amat temen lu sampai pakai temen yang di penjara. Udahlah temannya di penjara, disuruh bantuin dia keluar-keluar. Astaga, capek bencong, aku bencong. Temen lu tahu ya, kalau Zanzabella musuhnya Nikita Mirzani itu adalah seorang Gio lovers. Jadi dipakailah si Nikita Mirzani untuk mengcounter gue, ya kan, dengan menyerang Gio lovers. Kasian, sumpah emang temennya nggak ada otak. Sumpah temennya nggak ada otak. Udah dia di penjara, malah disuruh komen ini komen itu. Itu kalau memang nggak ada bisa digugat loh itu, admin Nikita Mirzani yang bilang utang 200 juta. Apa coba? Emang penerawangan dan mimpi gue nggak pernah salah. Gio ini emang dijadikan bahan pengalihan isu sama mereka, dijadiin main-mainan sama mereka gitu. Aduh, save Gio. Dan seperti biasa nih guys, netizen ikut berkomentar. Ada yang mengatakan pengalihan kasus yang lagi terjadi nggak sih? Tapi sekali lagi nih guys, klaim dari masing-masing pihak tidak bisa begitu saja dianggap sebagai fakta sebelum ada bukti atau penjelasan resmi yang dapat memastikan hal tersebut. Nah, Selebtuber, sekarang ada 2 pertanyaan besar yang masih menggantung. Soal Gio, apakah benar ada utang 200 juta seperti yang ditudingkan Nikita? Dan soal akun media sosial, apakah benar semua hanya dikelola admin seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum? Atau justru ada cerita lain seperti yang diklaim Tengku Zanzabella? Karena sampai sekarang publik masih mendengar versi yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut kalian, siapa sebenarnya yang harus memberikan klarifikasi terlebih dahulu? Gio soal 200 juta atau Nikita Mirzani soal akun media sosialnya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.